Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai RAM. Di video ini akan dibahas mengenai apa pengertian dari RAM itu, apa saja fungsi-fungsi dari RAM, jenis-jenisnya RAM, serta pengertian dari RAM ECC dan kekurangan RAM ECC. Apa sih RAM itu? RAM atau Random Access Memory adalah hardware yang terdapat pada perangkat untuk menyimpan data. RAM bekerja dengan mengolah setiap data dan perintah yang dimasukkan pengguna, kemudian menyimpan data sementara. Data tersebut kemudian diteruskan ke hard disk yang merupakan alat untuk menyimpan data secara permanen. Kapasitas RAM di dalam sebuah perangkat sangat berpengaruh pada kecepatan memproses data. Jadi kapasitas RAM itu bervariasi mulai dari 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, hingga mungkin sekarang yang paling terbesar 128 GB. Nah, semakin besar kapasitas tersebut, maka kinerja yang dihasilkan semakin bagus, semakin cepat, dan tingkat kecepatan pemrosesan datanya juga cepat. Jenis-jenis RAM. Sebenarnya jenis-jenis RAM banyak jenisnya, tapi kali ini kita akan membahas beberapa saja, membahas yang umum dipakai. Yang pertama, SDRAM. SDRAM ini memiliki kecepatan 100 hingga 133 MHz. SDRAM mampu menampung data sebesar 1 GB. RAM jenis ini biasanya diletakkan pada slot DIMM atau SDRAM di motherboard. Yang kedua, DDR-RAM. RAM ini mampu menjalankan dua instruksi sekaligus dengan cepat. RAM ini memiliki 184 pin dan banyak digunakan pada laptop atau komputer. Nah, RAM jenis DDR ini umum sekali atau banyak orang memakai dan banyak jenisnya. Seperti ada dua jenis yang paling umum, yaitu ada yang tipe short DIMM atau yang pendek, biasanya itu dipakai di laptop. Lalu ada juga yang tipe long DIMM, itu biasanya dipakai di komputer. Nah, RAM DDR ini banyak generasinya ya, ada mulai dari DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, sampai sekarang yang terbaru DDR5. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah RDRAM. Memiliki performa yang lebih cepat dan harganya relatif lebih mahal dibandingkan dengan SDRAM. RAM ini digunakan pada komputer yang menggunakan Pentium 4, prosesor Pentium 4 dengan slot mencapai 184 pin. Jenis yang keempat adalah EDORAM. RAM ini memiliki kemampuan lebih cepat ketika membaca dan mentransfer data. Kecepatannya mencapai 66 MHz dan RAM ini berbentuk Single Inline Memory Module atau SIM dengan slot 72 pin. Yang kelima, Flash RAM merupakan media penyimpanan non-volatil, artinya data yang telah ditulis tidak hilang dan menyimpan data ketika tidak mendapatkan daya. Salah satu contohnya yaitu flash disk. Jadi biasanya RAM itu kan hanya menyimpan data sementara dan meneruskannya ke penyimpanan tetap yaitu hard disk. Nah, tapi flash RAM ini berbeda karena dia bersifat menyimpan data walaupun RAM tersebut tidak menerima daya. Contohnya yaitu flash disk. Di saat kita mencolokkan flash disk ke laptop atau komputer, kita menaruh file di flash disk tersebut dan kita mencabut flash disk tersebut, maka flash disknya mati dan file yang kita taruh di sana masih tetap ada, tidak hilang. Dan ketika kita mencolokkannya lagi, file tersebut ada. Yang keenam adalah GDDR SDRAM. RAM jenis ini berbeda karena dirancang khusus untuk rendering grafis video atau unit pemrosesan grafis dan digunakan dalam bentuk video card atau VGA atau GPU. RAM jenis ini memiliki bermacam tipe dan bus width. Tipe itu maksudnya seperti GDDR3, GDDR4 maupun GDDR5 dan GDDR6. Nah, bus width ini adalah bit. Jadi ada yang 126 bit, ada yang macam-macam pokoknya bitnya. Nanti kita bahas masalah tipe dan bus width pada VGA ini di video khusus. Apa RAM ECC itu?
ECC atau Error Correction Code merupakan jenis RAM yang memiliki kemampuan untuk mendeteksi kerusakan data yang disebabkan karena adanya data atau file yang korup pada sistem yang sedang berjalan. Selain memiliki kemampuan mendeteksi, RAM ini juga mampu memperbaiki kerusakan data tersebut hingga komputer tidak mengalami PSOD. PSOD itu simpelnya blue screen. Nah, biasanya kan ke laptop atau komputer biasanya kena blue screen, khususnya di OS Windows. Nah, itu biasanya karena RAM-nya yang bermasalah, ada masalah pada RAM-nya. Nah, tapi kalau pakai RAM ECC ini, RAM ECC mampu memperbaiki kerusakan tersebut sehingga PSOD ini tidak dapat terjadi. Kelemahan pada RAM ECC. Nah, yang pertama adalah performanya lebih lambat. Nah, mengapa performanya lebih lambat daripada RAM biasa atau RAM DDR? Nah, karena RAM ECC ini membutuhkan waktu ekstra untuk memperbaiki masalah dari error tersebut. Nah, sehingga performanya ini lebih lambat dari RAM biasanya. Yang kedua, harganya lebih mahal. Nah, karena RAM ECC ini dia mempunyai fitur yang bisa memperbaiki error pada sistem, maka dari itu harganya lebih mahal daripada RAM biasanya. Ketiga, tidak semua komputer dapat menggunakan RAM ECC. Nah, biasanya RAM ECC itu dipakai bukan untuk komputer umum, tetapi dipakai untuk komputer server. Seperti di data center, pokoknya komputer server lah itu dia pakai RAM ECC. Dan karena kan nggak mungkin masa server dia pakai RAM biasa terus PSOD kan nggak lucu juga. Oke, mungkin itu sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata.